Ikhwan dan akhwat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang kunci-kunci rezeki, ya. Bahwasanya ada hal-hal yang dianjurkan oleh syariat untuk kita jalani, untuk kita perhatikan agar rezeki dimudahkan kepada kita. Tentunya masalah rezeki, masalah harta adalah suatu hal yang sangat wajar bagi seorang manusia suka dengan harta, suka dengan aset, suka dengan kekayaan, ingin tidak hidup dengan kekurangan. Ya, dan Allah sudah menyebutkan tentang sifat manusia dalam Al-Qur'an, di antaranya firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa tuhibbunal mala hubban jamma." Dan kalian mencintai harta dengan kecintaan yang dalam. Demikian juga kata Allah Subhanahu wa taala, "Wa innahu lihubbil khairi lasyadid." Dan sungguhnya manusia itu sangat cinta kepada al-khair. Al-khair di sini ditafsirkan oleh para ahli tafsir dengan harta. Itu kecintaannya terhadap harta sangat kuat, ya, sangat kuat. Oleh karenanya wajar jika kemudian orang-orang khawatir dengan kemiskinan, kemudian berusaha mencari harta. Karena namanya kemiskinan adalah suatu hal yang tidak mengenakan, suatu hal yang tidak mengenakan, apalagi sampai seorang tidur dalam kondisi lapar, ya. Kemudian terkadang bukan dia saja yang lapar, terkadang istrinya ikut lapar, anak-anaknya ikut lapar. Maka ini suatu perkara yang sangat menyedihkan. Karenanya di antara doa Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau pernah berdoa, "Allahumma inni a'udzubika minal ju' fa innahu bi'sad dhaji'." Ya Allah, aku berlindung kepada Engkau dari rasa lapar, karena itu adalah teman tidur yang paling buruk. Ya, seorang tidur dalam kondisi lapar, terkadang bukan cuma dia, bahkan keluarganya juga lapar. Kenapa? Karena kekurangan harta. Makanya kita dapati dalam banyak hadis juga Nabi SAW berlindung daripada kefakiran. Seperti dalam hadis yang sahih yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, beliau berkata, "Kana Rasulullah SAW yaqul," adalah Rasulullah SAW berdoa, "Allahumma inni a'udzubika minal faqr wal qillah wal dhillah wa a'udzubika min an azlim aw uzlam." Yang artinya, Allah, aku berlindung kepada Engkau dari kefakiran, ya, dari memiliki sedikit, dari kehinaan, dan aku berlindung kepada Engkau dari berbuat zalim atau dizalimi oleh orang lain. Demikian juga Nabi SAW berdoa, "Allahumma inni a'udzubika min fitnatil ghina wa min fitnatil faqr." Ya Allah, aku berlindung kepada Engkau dari fitnah akibat kekayaan dan juga dari fitnah yang timbul gara-gara kemiskinan. Kita tahu kemiskinan terkadang menghalangi orang dari banyak kebaikan, terkadang menghalangi seorang dari ibadah, ya, bahkan terkadang menjerumuskan orang dalam kemaksiatan, ya, dalam pencurian dan yang lainnya, ya. Ya, terkadang seorang menjual dirinya gara-gara alasan kemiskinan dan yang lainnya. Oleh karenanya kemiskinan, ya, kefakiran adalah perkara yang secara naluri manusia tidak disukai. Oleh karenanya manusia wajar jika kemudian suka dengan harta, mencari harta, ya. Tentunya itu pun diatur oleh syariat, tetapi keinginan kita memiliki aset, memiliki harta adalah suatu perkara yang natural, suatu perkara yang manusiawi. Kita tidak perlu ngaku-ngaku saya tidak butuh harta. Saya rasa mungkin ada, tapi itu sangat langka, ya. Tapi kalau orang Bandung, wallahu alam, ya. Saya rasa kita semua butuh dengan apa? Dengan harta. Oleh karenanya doa untuk minta rizki banyak, ya. Nabi SAW setiap pagi berdoa, "Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan tayyiban wa amalan mutaqabbala." Setiap pagi Nabi berdoa, "Ya Allah, aku mohon kepada Engkau ilmu yang bermanfaat, aku mohon kepada Engkau rizki yang baik, ya, dan aku mohon kepada Engkau amal yang diterima." Bahkan dalam solat kita selalu berdoa tatkala duduk di antara dua sujud, ya, warzuqni, ya, wa'afini wa'fu anni, warzuqni, ya Allah, berilah rezeki kepadaku. Kita baca setiap duduk di antara dua sujud. Hadirin dan hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ya. Karena pentingnya rezeki, ya, sampai para anbiya dahulu juga mendoakan keluarga mereka untuk mendapatkan rezeki. Sebagaimana kisah Nabi Ibrahim alaihissalam tatkala meletakkan putranya dan istrinya di kota Mekah.
Rabbana inni askantu min dhurriyyati biwadin ghairi dhi zar'in inda baitikal muharram rabbana liyuqimus shalah faj'al afidatan minan nasi tahwi ilaihim warzuqhum minats thamarati la'allahum yashkurun. Kata Nabi Ibrahim alaihissalam, ya Rabbku, sungguhnya aku meletakkan anakku, yaitu keluargaku, di lembah ini yang tidak ada tumbuhan sama sekali, agar mereka bisa menegakkan salat. Ya Rabbku, jadikanlah hati-hati manusia condong kepada mereka, itu rindu kepada kota Mekah. Warzuqhum minas samarat, dan berilah rizki kepada mereka berupa buah-buahan. La'allahum yashkurun, semoga mereka bersyukur. Kalau perkaranya rizki bukan perkara yang penting, ngapain Nabi berdoa tiap pagi? Ngapain setiap salat Nabi berdoa? Ngapain Nabi Ibrahim tidak mendoakan keluarganya? Ya, dia seorang mengkhawatirkan dirinya dan juga mengkhawatirkan keluarganya. Ingin Allah memberi rezeki kepada kita, kepada keluarga kita, ya. Apalagi keluarga akan kita tinggalkan. Kita berdoa kepada Allah, suatu hal yang sangat wajar, ya. Dan Allah Subhanahu wa taala menyuruh kita untuk mencari rezeki, ya. Kata Allah Subhanahu wa taala, ya, huwallazi ja'ala lakumul arda dhalula famshu fi manakibiha wa kulu min rizqi. Dialah yang telah menundukkan bumi bagi kalian, maka pergilah ke penjuru bumi, ya. Wa kulu min rizqi, dan makanlah dari rezeki Allah Subhanahu wa taala. Allah berfirman, fa idza qudiyatis salatu fantashiru fil ardi wabtaghu min fadlillah. Kalau kalian sudah selesai salat Jumat, bertebarlah di atas muka bumi dan carilah karunia Allah Subhanahu wa taala. Jadi pentingnya rezeki kita sama-sama tahu, ya. Kalau antum enggak punya rezeki juga mau ikut pengajian susah, ya enggak? Enggak punya motor mau ikut pengajian susah. Enggak punya kuota enggak bisa nonton juga di YouTube, susah. Jadi memang rezeki kita perlukan ini. Tapi yang kita mohon adalah rizqan thayyiban, rezeki yang baik. Jadi ini pembahasan penting bagi kita semua, ya. Bagi saya, bagi antum, ya. Karena setiap kita punya tanggung jawab, ya. Bagi yang jomblo juga penting, ya, biar dapat rezeki istri yang soleha, ya. Bagi yang punya perusahaan juga perlu berdoa, ya, agar, ya, misalnya perusahaannya stabil, agar dia bisa mensyukuri rezeki Allah Subhanahu wa taala, ya. Karena ini semua menunjukkan akan pentingnya pembicaraan kita tentang rezeki. Baik. Hal berikutnya yang ingin saya sampaikan sebelum kita menyampaikan tentang kunci-kunci rezeki, bahwasanya kita harus sadar rezeki itu tidak terbatas pada materi. Rezeki itu anugerah, kalau bahasa kita, anugerah karunia, ya. Anugerah karunia, ya. Dan Allah memberikan kita banyak karunia, ya. Banyak karunia, ya. Yang masing-masing karunia tersebut adalah rezeki dari Allah yang harus kita syukuri, ya. Ya, di antara karunia misalnya berupa aset, ya, rezeki, harta, ya. Di antaranya misalnya anak yang soleh, ya. Habli min ladunka dzurriyyatan thayyibah, ya Allah anugerahkanlah kepadaku anak yang baik. Seorang punya anak yang soleh itu rizki yang luar biasa, rizki yang menopang hidupnya, rizki yang membuat dia bahagia. Di antara rizki juga seperti istri yang solehah, suami yang soleh. Kata Nabi SAW, arba'atun minas sa'adah, 4 perkara, atau arba'un minas sa'adah, 4 perkara yang termasuk kebahagiaan. Di antaranya apa? Zaujatun salihah, ya. Istri yang salihah. Di antaranya baitun wasi', rumah yang luas. Di antaranya markabun hani, ya, yaitu tunggangan yang enak untuk dinaiki. Itu di antara rizki, ya. Kalau seorang memiliki istri yang salihah, ya, di zaman sekarang ini, maka itu adalah nikmat karunia yang luar biasa. Karunia yang luar biasa. Terkadang seorang memiliki rumah yang banyak, rumah yang luas, tapi kalau ternyata istrinya tidak soleha, tiap hari ngomel, tiap hari nuntut macam-macam, tidak pernah berterima kasih kepada suaminya, tidak pernah menghormati suaminya, ya, kebahagiaan itu rasanya hambar gara-gara dikotori dengan istri yang seperti ini, ya. Ya. Istrinya kalau masuk rumah seperti macan, ya. Kalau keluar rumah seperti kelinci, Masya Allah. Kalau sama orang lain ramahnya luar biasa. Janganlah sama orang lain, sama Gojek saja ramah. Gojek, tukang bakso ramah, ya. Mas, tambahin 1 piring mas, 1 mangkok lagi mas, ya. Sama suaminya mencak-mencak. Jangan-jangan suaminya berdoa semoga menjadi tukang bakso biar suaminya
istrinya ramah sama dia. Sebagian wanita seperti itu. Tapi kalau seorang laki sudah mendapatkan istri yang solehah, maka itu rezeki yang luar biasa. Ya, kalau dilihat maka menyenangkan. Ya, kalau kita jauh rindu ingin bertemu dengannya, hari terasa hambar kalau kita tidak mendengar suaranya. Itu rezeki luar biasa. Makanya kalau ada istri antum solehah seperti itu, pegang erat-erat, ya. Pegang erat-erat dan gigi dengan geraham kalian kuat-kuat. Karena jarang ya istri-istri solehah seperti itu ya. Jadi jangan kita batasi bahwasanya rezeki hanya pada harta. Ya, karena kalau orang hanya membatasi rezeki pada harta, terkadang dia tidak pandai bersyukur. Padahal rezeki itu banyak ya. Jadi kasih hidayah oleh Allah, rezeki yang luar biasa hidayah. Kita diberi qanaah, kanzun, rezeki yang luar biasa yang tidak bisa dilawan oleh apapun, rasa qanaah dalam diri ya. Jadi kesehatan luar biasa ya. Kesehatan. Ada orang subhanallah cari uang sebanyak-banyaknya, dia ingin makan enak. Begitu dia cari uang, dia kaya, waktunya makan enak dia sakit. Enggak boleh makan ini, enggak boleh makan anu, enggak boleh. Bayangkan. Dia bisa masuk ke rumah sakit yang termahal. Dia bisa beli obat yang termahal, dia bisa bayar dokter yang termahal, tapi tetap aturan berlaku, tidak boleh makan ini, tidak boleh makan ini. Antum makan apa saja, mau di pinggir jalan, mau kolesterolnya banyak, antum sikat aja, tahu-tahu mati. Jadi maksud saya kesehatan untuk rezeki yang luar biasa. Jadi kalau seorang tidak membatasi rezeki hanya pada materi, maka dia akan banyak bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan benarlah sabda Nabi SAW, la tanzuru ila man fawqakum, walakin inzuru ila man asfala minkum, fa innahu ajdaru alla tazdaru ni'matallahi alaikum. Jangan selalu lihat ke atas, tapi lihatlah ke mana? Ke bawah, karena itu akan buat kalian tidak meremehkan karunia Allah Subhanahu wa taala ya. Baik. Perkara berikutnya yang saya sampaikan juga ya, bahwasanya rizki memang sudah dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala. Dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala. Rizki kita tidak akan tertukar. Kalau Allah kasih rizki, kita akan dapat. Kalau kita berusaha namun bukan rizki kita, maka bukan rizki kita. Seorang sudah makan enak, tahu-tahu dia muntah, ya sudah, itu berarti bukan rizkimu, makanya keluar lagi. Itu bukan rizkimu. Bukan rizkimu. Tapi kalau itu rizkimu, maka akan sampai kepadamu ya. Ya. Tentu ada aturannya, itu kau berusaha, maka Allah akan berikan rizki kepadamu ya. Tapi rizki maktub, sudah tercatat sebelum engkau keluar di muka bumi ini. Allah sudah mencatat rizkimu. Di antaranya seperti firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa ma min dabbatin fil ardi illa 'ala Allahi rizquha wa ya'lamu mustaqarraha wa mustawda'aha kullun fi kitabim mubin." Kata Allah, tidak ada ya satu binatang melata pun di atas muka bumi ini. Jangankan antum manusia, ya. Binatang melata di atas muka bumi ini. Apakah ulat di dalam tanah ataukah ikan di dasar lautan, di dalam batu ya. Di dasar lautan, semuanya sudah dicatat rezekinya oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah berfirman di akhir ayat, kullun fi kitabim mubin, semua sudah tercatat di Lauhil Mahfuz. Jadi kita harus tahu rezeki kita sudah tercatat. Tinggal cara kita bagaimana berusaha untuk mendapatkan rezeki tersebut ya. Kemudian juga ya, jadi kalau hewan saja Allah sudah diatur rezekinya oleh Allah Subhanahu wa taala, bagaimana lagi dengan manusia ya. Kemudian juga dalam hadis Ibnu Mas'ud masyhur dengan hadis Shadiqul Masduq ya. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang bagaimana perjalanan nutfah kemudian menjadi janin dalam perut seorang wanita ya. Kemudian Nabi sampaikan ya, tatkala sudah mencapai usia 120 hari, maka fayursalu ilaihi malak, maka dikirim kepadanya malaikat. Fayu'maru bi arba'i kalimat. Kemudian malaikat tersebut diperintahkan untuk mencatat 4 perkara. Bikatbi rizqihi. Di antara 4 perkara tersebut disuruh catat tentang rizkinya. Jadi sebelum Anda keluar dari perut ibu Anda menuju alam semesta ini, Anda sudah dicatat rizkinya sekian-sekian oleh Allah Subhanahu wa taala.
Kemudian juga dalam hadis kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Inna ruhal qudus nafatha fi ru'i." Sungguhnya malaikat Jibril memberi wahyu ke dalam hatiku, "Anna nafsan lan tamuta hatta tastakmila rizqaha." Bahwasanya satu jiwa tidak bakalan meninggal dunia sampai sempurna rizkinya. Jatahnya harus selesai, ya, baru sempurna rizkinya, ya. Baru dia dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau rizkinya belum selesai jatahnya, dia tidak bakalan meninggal dunia. Ini harus kita yakin. Anna nafsan lan tamuta hatta tastakmila rizqaha. Satu jiwa tidak akan meninggal dunia sampai dia disempurnakan rizkinya. Ala fattaqullah. Kalau begitu bertakwalah kepada Allah. Wa ajmilu fi talab, dan cari harta dengan cara yang baik. Wala yahmilannakum istibta'ur rizqi an tatlubuhu bima'asillah. Jangan gara-gara kalian merasa rizki lambat lantas kalian mencari dengan cara yang haram. Rizki kalian akan datang dengan cara yang halal atau dengan cara yang haram akan datang. Anda menempuh dengan cara halal akan datang, dengan menempuh cara haram juga akan datang. Kalau begitu pilih dengan cara yang halal, ya. Tidak akan meninggal kecuali rizki sudah dipenuhi. Saya dulu pernah dengar guru saya cerita, ada seorang dia jatuh di sebuah lubang atau di semacam sumur, kemudian ditolong oleh orang, kemudian dia haus, akhirnya dikasih susu. Minum susu, ditanya, "Gimana tadi kamu jatuh?" Dia praktekkan, "Tadi saya beri di sini, terus saya jatuh lagi dia." meninggal dunia. Kali ini jatuh kedua meninggal dunia. Kenapa dia belum mati? Masih ada sisa 1 gelas susu yang belum dia dapatkan. Rizkinya harus sempurna dulu, baru dia meninggal dunia. Antum tidak usah khawatir, ini sudah tercatat di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Bahkan dalam hadis yang diriwayatkan oleh Abu Nuaim dalam Hilyah dan disahihkan oleh Syekh Albani rahimahullahu taala, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Lau anna ibna Adam haraba min rizqihi." Kalau seandainya anak Adam kabur dari rizkinya, kama yahrubu minal maut, sebagaimana dia kabur dari kematian, la adrakahu rizquhu kama yudrikuhul maut, maka rizkinya akan mengejarnya sebagaimana maut akan mengejarnya. Dan kita sudah tahu yang dicatat oleh malaikat tatkala kita dalam janin, di antaranya adalah bikatbi rizki wa ajalihi, dicatat rizki dan ajal. Kita ini yakin tentang ajal luar biasa, tetapi yakin tentang rizki kurang. Bukankah kita semua yakin kita bakalan meninggal? Kita sering bilang kalau belum ajalnya tidak akan meninggal dunia, ya. Ya meskipun kita berusaha berobat, tapi kita tahu kalau belum ajal kita tidak bakalan meninggal. Tapi kalau sudah ajal, kita mau berusaha, mau pakai safety yang luar biasa, keselamatan, mau olahraga dengan tubuh yang sehat luar biasa, kalau waktunya meninggal juga. Kenapa meninggal? Terlalu sehat. Terlalu sehat meninggal. Terlalu banyak olahraga, ya macam-macam. Kalau Allah sudah ingin cabut nyawa seorang, dia akan meninggal. Dan kita sangat yakin dengan ajal. Nah, seharusnya keyakinan kita terhadap rizki sama dengan keyakinan terhadap ajal. Karena dia dua perkara yang sama. Dia adalah dua perkara yang sama. Sama-sama dicatat tatkala kita masih dalam janin, ya. Bikat rizkihi wa ajalihi. Malaikat mencatat rizkinya dan malaikat mencatat ajalnya. Ini hal-hal yang perlu kita perhatikan, ya, sebelum kita membicarakan tentang kunci pembuka rezeki, ya. Namun para hadirin dan hadirat yang Allah Subhanahu wa taala, meskipun rezeki sudah dicatat, ya, meskipun rezeki sudah dicatat, ya, dan kita pasti akan dapat rezeki kita, ya. Kata Allah, wa ka'ayyin min dabbatin, ya, la tahmilu rizqaha Allah yarzuquha wa iyyakum. Betapa banyak binatang melata di atas muka bumi yang dia tidak bisa mengatur rezekinya. Allah yang kasih rezeki kepada binatang tersebut dan juga kepada kalian. Allah ingin jelaskan bahwasanya rezeki sudah terjamin, ya. Jangankan antum, hewan saja, hewan yang enggak punya akal cerdas seperti antum, ya, dia enggak tahu, dia hanya berjalan dengan nalurinya tapi dapat rezeki. Dia dapat rezeki padahal dia tidak punya akal untuk mengatur ini, tapi dia dikasih rezeki. Kata Allah, Allahu yarzuquha, Allah yang beri rezeki kepada hewan tersebut, wa iyyakum, dan juga kepada kalian. Apalagi kalian yang punya akal, bisa berfikir, bisa berbuat, bisa bertindak,
ya, maka Allah juga mengatur rezeki kalian. Tetapi meskipun rezeki sudah tercatat, tetap kita harus apa? Berusaha. Sebagaimana kita tahu ajal sudah tercatat, tapi kita berusaha untuk sehat. Kita berusaha untuk sehat, ya. Tapi umur tidak akan ditunda dan juga tidak akan dimajukan. Idza jaa ajaluhum la yastaqdimu sa'atan wa la yastakhirun. Ya, kalau sudah datang ajal tidak bisa ditunda, tidak bisa dimajukan. Tetapi bukankah kita berusaha, bukankah kita makan supaya apa? Sehat. Jangan kita bilang, wah, lagi sakit Pak, iya sakit. Enggak berobat, enggak. Ajal di tangan Allah. Ya. Waktunya mati ya mati. Saya enggak berobat sembuh. Kalau belum waktunya, saya enggak bakalan mati. Itu namanya konyol seperti itu ya. Berarti ajalmu sampai sini sebabnya mati konyol, kan jangan masalah. Jadi maksudnya kita yang logis. Sebagaimana kita tahu bahwasanya ajal sudah tercatat dan kita berusaha untuk sehat, berusaha menghindar dari mara bahaya, ya. Maka demikian juga rezeki sudah tercatat, tapi kita berusaha untuk mencarinya. Ini yang ingin kita bahas tentang kunci-kunci pembuka rezeki, ya. Hadirin dan hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebab-sebab untuk mendapatkan rezeki secara umum kita bisa bagi dua, yaitu sebab-sebab duniawi atau materi dan sebab-sebab ukhrawi, itu sebab-sebab yang berkaitan dengan ketakwaan. Adapun sebab-sebab berkaitan dengan duniawi, maka silakan bekerja yang Allah mudahkan bagi kalian. Harus berusaha. Orang dapat rezeki sebagai dokter, orang dapat rezeki sebagai konsultan, orang dapat rezeki sebagai pegawai negeri, orang dapat rezeki sebagai pengajar, ya. Orang dapat rezeki sebagai pemilik restoran misalnya, ya. Macam-macam. Ya, yang penting dia berusaha. Dan ini semua orang pandai karena manusia diberi akal, dia bisa berusaha mencari pintu rezekinya di mana, sebabnya di mana. Non-muslim ataupun muslim atau kafir, mereka juga pandai dalam ini, terkadang mereka lebih pandai daripada kaum muslimin. Maka silakan berusaha, yang penting syaratnya harus halal. Cara-cara yang halal. Tapi yang kita membahas pada kesempatan kali ini bukan itu, ya. Karena dalam masalah dunia saya tidak pandai, ya. Antum mungkin lebih pandai daripada saya, ya. Nabi SAW saja berkata, antum a'lamu bi umuri dunyakum. Nabi berkata kepada sebagian sahabat, kalian lebih paham tentang urusan dunia kalian. Tapi yang ingin kita bicarakan di sini adalah apapun profesi antum, apapun pekerjaan antum, maka perhatikanlah sebab-sebab ukhrawi yang mudah-mudahan menambah rezeki antum, tapi dengan cara yang berkah, bukan menambah rezeki yang tidak berkah. Inilah hal-hal yang mudah-mudahan kalau kita perhatikan, kita kerjakan, maka Allah akan memberikan rezeki. Dan banyak orang yang mempraktikkan hal tersebut, Allah berikan rezeki kepada mereka. Saya akan sebutkan beberapa kunci-kunci yang bisa membuka pintu-pintu rezeki. Yang pertama, hadirin dan hadirat yang hadirat Subhanahu wa taala, adalah takwa Allah, bertakwa kepada Allah. Bertakwa ini bukan sekedar ya kata yang diumbar, dikatakan, ya, yang kita dengar setiap Jumat, ittaqullah, bertakwalah kepada Allah, ya. Haqqa tuqatih, dengan sungguh-sungguh takwa. Tapi yang kita butuhkan adalah praktek dari takwa tersebut. Takwa artinya apa? Anta ja'ala bainaka wa baina adzabillahi wiqayah. Takwa adalah engkau menghalangi dirimu dari adab Allah, yaitu kau mengambil penghalang agar adab Allah tidak menimpaimu. Ya, sehingga kalau takwa, ya, digabungkan dengan albir wa taqwa, maka biasanya takwa konotasinya kepada meninggalkan maksiat, albir konotasinya menjalankan ketaatan. Kalau takwa disebut sendiri, maka menggabungkan dua-duanya. Intinya seorang bertakwa kepada Allah sebisa mungkin, tatkala dia di hadapan banyak orang maupun tatkala dia bersendirian. Kita ini sekarang susah bertakwa kepada Allah, terutama tatkala kita sendirian. Tatkala kita ditemani dengan internet. Kalau sudah di internet, orang susah untuk bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Saya sering sampaikan dalam pengajian-pengajian saya berulang-ulang. Banyak maksiat yang kita sepelekan sekarang karena sudah saking terbiasanya. Ya. Di antaranya adalah memandang aurat wanita yang tidak halal bagi kita. Kita pokoknya siapa yang punya akun Instagram, ya, punya akun Facebook, punya Twitter, dia pasti melihat aurat wanita terbuka. Siapa di antara kita setiap melihat aurat wanita terbuka kita bilang astagfirullah? Enggak ada.
Seakan-akan suatu hal yang biasa. Kita nonton berita, ya. Beritanya bagus, pembawa beritanya perempuan lebih bagus lagi. Dan kita tidak bilang astagfirullah, astagfirullah. Tidak ada. Tidak terbetik untuk beristighfar. Padahal itu dosa. Sepakat ulama itu dosa. Kenapa melihat wanita auratnya terbuka rambutnya, seksi tubuhnya, kita lihat dan kita biasa-biasa aja. Kita biasa aja. Contoh bahwasanya ketakwaan kita kurang. Kita kurang. Maka untuk agar dimudahkan rezekinya oleh Allah, berusaha bertakwa. Ya, berusaha bertakwa antara engkau dengan Allah yang paling penting. Bertakwa kepada Allah, jangan dolimi orang. Laksanakan ketaatan, berusaha menghindari hal yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala sebisa mungkin, semaksimal mungkin. Ya kalau ternyata kita tidak mampu, kita sudah berusaha namun tetap saja ya tidak bisa menghindar, semoga Allah mengampuni. Tapi maksud saya kita berusaha untuk bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja." Barang siapa bertakwa kepada Allah, Allah akan berikan solusi baginya. Wa yarzuquhu min haitsu la yahtasib, dan Allah akan beri dia rezeki dari arah yang tidak dia sangka-sangka. Dari arah yang tidak dia sangka-sangka. Ketahuilah ikhwan dan akhwat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sungguhnya ayat ini turun berkaitan dengan kasus perceraian. Seorang lelaki menceraikan istrinya. Dan itu berat bagi seorang laki, berat bagi istri. Ya, seorang mungkin sudah menjalankan hubungan ke rumah tangga belasan tahun, tiba-tiba harus cerai dengan istrinya, ya. Ya, ini kondisi berat, tapi Allah mengatakan bahwasanya bertakwa pada Allah, Allah akan kasih solusi. Di antara perkara berat dihadapi seorang adalah kasus perceraian. Ya, sama seperti dia menghadapi kasus misalnya ekonomi jatuh di perusahaannya, berat. Demikian juga masalah rumah tangga juga masalah yang berat. Apalagi wanita sudah menjadi janda. Ya. Sulit terkadang dia mendapatkan rezeki, tapi Allah mengatakan wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuquhu min haitsu la yahtasib. Kalau dia seorang janda, dia bertakwa kepada Allah, benar-benar dia jaga dirinya, benar-benar dia berusaha beribadah kepada Allah. Dia bangun malam berdoa kepada Allah, dia salat duha, dia baca Quran. Bertakwa kepada Allah, tidak menggibah orang lain, tidak tajasus mencari-cari kesalahan orang lain. Ya, berusaha bersihkan hatinya, maka Allah akan kasih rezeki. Allah yang janji. Yaj'al lahu makhraja. Allah akan berikan dia rezeki. Wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib, dan Allah akan berikan dia rezeki dari arah yang dia tidak sangka-sangka. Kata para ulama, ini dalil bahwasanya rezeki ada dua. Ada rezeki yang kita persangkakan, ada rezeki di luar persangkaan kita. Yang kita persangkaan seperti apa ya? Seperti kalau kita kerja di perusahaan, kita tahu gaji kita tiap bulan sekian. Kita sudah duga. Persangkaan saya, gaji saya sekian tiap bulan dan biasanya saya terima demikian. Kita punya perusahaan, kita tahu, kita punya restoran, kita punya toko. Kalau bulan-bulan normal omset sekian, kita tahu ya. Kita sudah persangkakan kalau bulan-bulan ramai omset sekian. Tapi ada namanya rezeki di luar persangkaan. Tiba-tiba dapat untung besar tanpa kita duga, ya. Tiba-tiba ada bonus diberikan tanpa kita duga. Tiba-tiba ada orang kasih hadiah tanpa kita duga. Tiba-tiba ditawarkan usaha investasi yang luar biasa yang tidak kita duga. Kata Syekh Utsaimin rahimahullah, kalau Anda mendapatkan rezeki dari orang yang tidak disangka-sangka, mudah-mudahan itu tanda Anda bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala.